Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, yaitu fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab. Bil barakah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila musannifil kitab wa jami'i masyayikhina wa syekh masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun, ay hadza, bermula ini itu suatu fasal. Isti'malul awanid zahabi, bermula memakai wadah-wadahan dari emas, wal fiddati dan perak, fil akli pada makanan, wasyarbi dan minuman, wal wudu'i dan berwudu, lirrijali bagi laki-laki, wan nisa'i dan perempuan, manhiyun yaitu dicegah, anhu daripadanya istimal, bil ittifaqi dengan secara ittifaq ulama sepakat. Nahyun yaitu nahyun tahrimun yaitu nahyi tahrim. Nahyi tahrim itu larangan tapi yang bersifat haram hukumnya. Illa fi qauli Syafi'i, kecuali menurut Imam Syafi'i. Karena nanti di dalam fikihnya Syafi'i, untuk masalah pemakaian tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Bahkan nanti ada lagi hukum mudhabbab, yaitu yang yang ditambal ya. Ada lagi hukum melapisi dan sebagainya. Itu nanti ada bagian-bagian hukum rinciannya. Tapi beliau juga mengharamkan, tapi maksudnya ada rincian hukum-hukum tertentunya. Kita lanjutkan. Wa qala, dan berkata Daudu oleh Imam Daud al-Zahiri, innama yahrumu, bahwasanya haram, asyrubu oleh minum, khossatan hal keadaannya khusus, atau innama bahwasanya yahrumu haram, ia istimal yang memakai asyarba akan minum, khossatan hal keadaannya khusus. Kalau Imam Daud al-Zahiri mengatakan haramnya itu cuman khusus untuk minum, hanya untuk minum, bukan untuk makan atau berwudu. Wattikhadhuha, dan bermula pengambilannya, wattikhadhuhu, dan bermula menggunakannya, mendapatkannya, awanid zahabi wal fiddah, wadah-wadahan yang terbuat daripada emas dan perak. Yahrumu, yaitu hukumnya haram, inda Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad. Yahrumu haram inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, wa Malik dan Imam Malik, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa huwa, dan bermula ya qaul al-asah, yang paling sahih, min mazhab Syafi'i, daripada mazhab Imam Syafi'i. Adapun untuk mendapatkannya, memakainya atau mendapatkannya wadah-wadahan tersebut, maka hukumnya haram. Karena nanti masalahnya adalah ketika kita sudah punya wadah tersebut, maka dia akan menarik-narik untuk dipakai. Namanya wadah-wadahan, kecuali itu adalah hanya sekedar hiasan tapi menyerupai wadahan, tapi bukan wadah, dia hanya sekedar hiasan, hanya sekedar menyerupai tapi tidak bisa dipakai, ya itu beda lagi ceritanya. Maka haram itu menurut Imam Abu Hanifah, Malik, Imam Ahmad, bahkan itu termasuk qaul asahnya Imam Syafi'i. Kita lanjutkan. Wal mudhabbabu, dan bermula yang ditambal, bil zahabi dengan emas, haramun yaitu haram, bil ittifaqi dengan sepakatnya ulama. Keempat mazhab itu sepakat haram. Wabil fiddati, dan dengan perak, haramun yaitu haram, inda Malikin, menurut Imam Malik, wa Syafi'i dan Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad.
Tapi ada catatannya, idza kanat, ketika ada ad-dabbatu oleh tambalan, kabiratan yaitu besar, li zinatin untuk berhias. Nah, adapun jika tambalan tersebut adalah perak, maka itu hukumnya juga haram menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Haramnya itu adalah ketika tambalannya itu besar dan untuk berhias. Besarnya itu seperti apa ukurannya, yaitu berdasarkan uruf di sana yang dikatakan orang itu besar itu seperti apa. Dan kemudian berhiasnya itu maksudnya seperti apa? Artinya itu bukan karena butuh. Contoh menambal karena butuh itu seperti karena sebab wadah tersebut bolong, berlubang, ditambal. Penambal lain tak ada lagi, adanya itu penambal perak, maka itu disebut butuh. Kalau ini tidak butuh berhias, dia sengaja dia cairkan nih perak tersebut, kemudian dia ukir, nah di luarnya wadah-wadahan tadi sehingga cantik lah wadah. Itu adalah namanya lizinah, berhias. Tapi kalau besar pun, tapi karena sebab butuh tak ada lagi penambal lain, itu tidak haram hukumnya. Waqala Abu Hanifah, dan berkata oleh Imam Abu Hanifah, la yahrumu, tidak haram, al-tadbibu oleh menambal, bil fiddati dengan perak, mutlakan secara mutlak. Kalau menurut Imam Abu Hanifah tidaklah menambal secara mutlak, pokoknya nak kayak mana, bahan ganal kah, haloi kah, atau untuk berhias kah, atau karena butuh, hukumnya tidak haram. Baik, kita lanjutkan. Faslun, hadza bermula ini yaitu fasal, wasiwaku, dan bermula siwak, sunnatun yaitu hukumnya sunnah, bil ittifaqi dengan sepakatnya ulama. Waqala, dan berkata Dawudu oleh Imam Dawud az-Zahiri, wa huwa bermula ia siwak, wajibun yaitu wajib. Wazada, dan menambahkan Ishaqu oleh Imam Ishaq, faqala maka berkata ia Imam Ishaq, in tarakahu, jika meninggalkan yamanhu akan siwak, amidan hal keadaan sengaja, batalat maka batal solatuhu oleh solatnya man, kata Imam Abu Ishaq, ya, Ishaq. Jadi pasal ini menjelaskan tentang siwak. Siwak itu adalah salah satu kesunahan Nabi, maka hukumnya di situ adalah sunnah bil ittifaq, secara sepakat ulama. Imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi sepakat, mereka mengatakan bahwasanya bersiwak itu adalah sunnah. Sunnahnya sunnah muakkad, ya, karena hampir-hampir wajib. Laula an asyuqqa, kata Rasulullah. Cuman hanya saja takut memberatkan, maka tidak diwajibkan oleh Rasulullah. Tetapi berkata Imam Daud az-Zahiri, beliau mengatakan wajib hukumnya bagi Imam Daud az-Zahiri. Jadi kalau tidak bersiwak maka hukumnya berdosa. Dan menambahkan Imam Ishaq, kata beliau, jika sebelum sembahyang tidak bersiwak, maka itu juga termasuk dari secara sengaja, ini tidak bersiwaknya, maka itu juga membatalkan sholatnya. Artinya sholatnya tidak sah. Silahkan kalau mau mengambil pendapat itu. Cuman kalau saya pribadi itu mengambil pendapat pada umumnya seperti biasa. Lanjut lagi, wahal yukrahu, dan apakah dimakruhkan li shaimi, bagi orang yang berpuasa, ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari. Maksudnya apakah dimakruhkan bersiwak itu bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari, itu setelah azan zuhur, setelah masuk waktu zuhur. Maka di sini dijawab, qala, maka berkata Abu Hanifah oleh Imam Abu Hanifah, wa Malik, dan Imam Malik, la yukroh, tidak makruh hukumnya, ya, tidak ada kemakruhan bagi orang yang bersiwak setelah zuhur, tidak. Wa qala, berkata Syafi'i oleh Imam Syafi'i, yukrahu, dimakruhkan. Nah,
Kalau berdasarkan mazhab kita makruh hukumnya. Makanya kalau sudah setelah zuhur, maka itu tidak ada lagi hukum sunnah bersiwak. Kalau bersiwak justru kalau salah-salah itu justru membatalkan. Kalaupun bersiwak tidak akan mendapatkan pahala siwak. Itu mazhab kita yang kita pakai. Wan Ahmad, dan daripada Imam Ahmad, riwayatani kal mazhabaya ini. Kalau di dalam menurut Imam Ahmad itu ada dua riwayat, dua pendapat beliau. Yang pertama beliau dia mengatakan dimakruhkan, yang kedua beliau mengatakan tidak. Wal khitanu, dan bermula khitan. Masalah khitan pula bersunat. Wal khitanu, dan bermula khitan, wajibun, itu wajib inda Maliki, menurut Imam Malik. Wajibun. Wal khitan, dan bermula khitan, wajibun, yaitu wajib inda Malikin, menurut Imam Malik. Wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Qala, berkata Abu Hanifah, oleh Imam Abu Hanifah, wa bermula khitan mustahabun, yaitu disunnahkan. Khitan, itu hukumnya adalah wajib menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Kemudian hukum khitan itu adalah sunnah menurut Imam Hanafi. Jadi bagi kita yang Syafi'i mazhabnya, maka kita wajib bersunat. Kalau tidak bersunat, maka otomatis dia selalu dalam keadaan berdosa. Tetapi kalau bagi ada yang ikut mazhabnya Imam Hanafi, maka tidak masalah, karena sunnah, karena berkhitan itu hukumnya hanya sekedar sunnah saja. Babun najasati, ay hadza babun najasati, wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan di lain waktu.